Setelah Satria siapa? Saya. Kamu memang harus duduk di sini? Penunggu dari Pak apa di mana sih? Iya, di mana? Di luar dulu. Di luar dulu. Nanti dipanggil. Nanti siapkan mentornya ya. Nanti saya yang keluar. Oh, Ini sama. Oh, panel aja kalau Oh, panel. lebih panel. Iya kan waktu dia Udah di sini. Materi. Iya, Oh, ya udah. Yang penting panel. Panel. Satu mentor kan? Iya, Coba minta dulu tadi Minta kursi lagi. jadwal itu ya, yang Iya. tadi nama. Jauh rumah dari sini, Pak? Enggak. Oh, Dekat. oh, sini. Iya, Bu. Aku sudah itu. Ini peserta Iya. panen. Iya. Satunya aja ya panel. Iya. Satunya satu-satu. Sudah bisa dimulai, Bapak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di dalam ruangan yang penuh berkah ini dalam rangka mengikuti seminar aktualisasi peserta laksar CPNS golongan 3 dari Kabupaten Bangkai Laut angkatan 31. Untuk yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang mana sudah difasilitasi oleh BKD Banggai BKPSDM ya, BKPSDM Banggai Kepulauan Banggai Laut. Yang kami hormati izin menyapa Bapak Pengunci, Bapak Prihadi Saputro, Esos MSI. Yang kami hormati
Laksa yang berbahagia, karena ini dua peserta dengan satu mentor, maka sifatnya adalah panel, yakni ada Satria Harjono, Sarjana Komunikasi, dan juga Supandi Burhan, Sarjana Komunikasi. Baik, sebelum pemaparan kami akan sedikit menjelaskan aturan di dalam ruang pengujian, ruang seminar ini, yakni yang pertama peserta kami beri kesempatan untuk mempresentasikan kurang lebih 5 menit, ya, dengan langsung penyajian di bab 3 dan 4. Kemudian masuk pada kegiatan dan sampai kesimpulan, oke, Satria ya. Kemudian nanti langsung disambung oleh Supandi untuk penyajian. Kemudian 5 menit kurang lebih kami berikan kesempatan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan, dan 15 sampai 20 menit dari Bapak Penguji memberikan penguatan maupun kritik saran guna kesempurnaan aktualisasi rekan bangsa kami. Baik, untuk lebih efisiensi waktu, langsung saja kami serahkan kepada Satria Harjono untuk mempresentasikan bahan saya. Pada Satria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama adalah saya mengucapkan bersyukur alhamdulillah pada hari ini kami masih diberikan kesempatan evaluasi laporan aktualisasi pada pelatihan dasar CPNS oleh Bank Laut tahun 2006. Saya hormati Bapak Penguji, Pak Ihan Saputro, Penguji Bapak Wayan Sanyana selaku mentor kami, Ibu Dr. Fitri selaku coach, dan saya membawakan mempresentasikan hasil habituasi saya selama pelatihan dasar CPNS ini. Jadi untuk aktualisasi kali ini dengan judul optimalisasi, digitalisasi, pengusulan perencanaan dan integrasi di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Koridor Berencana. Nah, untuk selama masa habituasi ini ada 4 kegiatan yang sudah kami laksanakan, yaitu diantaranya yang pertama adalah kegiatan konsultasi dan perencanaan, di mana pada tahapan ini, pada kegiatan ini dilakukan diskusi, konsultasi bersama mentor, kemudian menyusun rencana pembuatan sistem, kemudian mendokumentasikan tahapan kegiatan tersebut. Kemudian pada tahapan kegiatan yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data dan analisis, yaitu mengidentifikasi seluruh kebutuhan dari sistem dan mengumpulkan bukti-bukti dukung yang dibutuhkan untuk pengembangan dari sistem tersebut. Kemudian yang di tahapan ketiga adalah pengembangan sistem. Di sini melakukan penyusunan desain sistem, melakukan pengembangan, serta melakukan uji coba terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang terakhir adalah sosialisasi dan evaluasi. Mana sosialisasi ini melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama pegawai dinas kesehatan, kemudian melakukan pendampingan juga, diantaranya juga menyediakan panduan seperti motorbook, dan kemudian melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Nah, di tahapan yang pertama tadi ini melakukan konsultasi pada pimpinan, kemudian dokumentasikan, kemudian pada tahap kedua melakukan pengumpulan dan analisis data, mencari identifikasi, serta menyusun data master seperti format prat, subkegiatan, kode rekening, serta satuannya. Kemudian pada tahap kegiatan ketiga melakukan pengembangan sistem digital. Di sini membuat antarmuka atau tampilan interface, kemudian mengeksekusi kode di Google Apps Script, serta melakukan uji coba terhadap penggunaan. Kemudian pada tahapan yang terakhir adalah sosialisasi dan evaluasi, di mana dilakukan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi ini ke pengelola program, kemudian pendampingan penggunaan, dan melaporkan hasil dari feedback atau questionnaire kepada pengguna. Nah, dari keempat kegiatan tersebut, alhamdulillah telah 100% dilaksanakan. 4 tahap kegiatan utama telah dilaksanakan, yang
di mana ini merupakan inovasi aplikasi planning berbasis Google Street, yang dimana berdasarkan hasil feedback dari teman-teman rekan kerja bahwa ini berhasil mengatasi kendala administratif, di mana yang salah satunya adalah salah penulisan format, salah rumus atau format yang tidak standar. Kemudian verifikasi ini juga bisa menjadi lebih cepat, kemudian akurasi perhitungan terjamin dan tercipta budaya kerja digital dan cerdas di lingkungan dinas kesehatan dan bencana. Berikut adalah dokumentasi selama pelaksanaan di habituasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk Supandi dipersilakan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman Bapak Pemuji, Mentor, Ibu Bos, izin saya akan diskusikan hasil prosesnya saya. Optimalisasi, digitalisasi, verifikasi dan SPM dalam rangka pemberian insentif Puskesmas di Dinas Kesehatan yang Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai. Jadi saya jelaskan kondisi sebelumnya. Kita Banggai Laut mempunyai 10 puskesmas, 5 puskesmas di darat, 5 puskesmas di kepulauan. Ini merupakan durasi verifikasi untuk SPM yang beragam dan jarak antara puskesmas ke dinas kesehatan. Untuk capaian target itu berhasil diselesaikan 100% dalam 5 kegiatan dan 19 tahapan. Digitalisasinya itu transformasi dari verifikasi manual yang masih berbentuk surat, berkas-berkas ke sistem digital dan terintegrasi. Efisiensi, yang ketiga itu efisiensi birokrasi. Ini untuk mengatasi kendala geografis di Banggai Laut yang merupakan daerah kepulauan. Yang keempat itu ketepatan waktu. Jadi di aplikasi kita tambahkan timer untuk penginputan dan verifikasi. Jadi ada batasannya. Yang keempatnya lagi itu transisi dari berkas fisik yang sebelumnya mereka wajib mengumpulkan data register ke 12 indikator SPM standar pelayanan minimal. Sekarang mereka tinggal mengupload berkasnya. Verifikator yang akan melihat kalau sudah sesuai, mereka akan menyetujui. Kalau menolak, usulan akan dikembalikan dengan catatan. Efisiensi lagi, sekali lagi memang birokrasi dan mempercepat penyaluran sertifikat. Yang ketiga profesionalisme dan ada standarnya. Kita buatkan standar untuk pengusulan. Ini merupakan internalisasi nilai berakhlak dari kualitas pelayanan meningkatkan administrasi verifikasi SPM yang sebelumnya masih berbasis manual. Yang kedua akuntabel dan kompeten di pengembangan sistem yang jujur dan profesional, harmonis dan kolaboratif. Jadi aplikasi ini bersinergi dengan mentor, pengelola program kabupaten, pengelola program puskesmas dan operator di puskesmas. Yang keempat itu adaptif, inovasi digital untuk solusi kendala geografis Banggai Laut. Untuk rencana kita selanjutnya maintenance. Jadi saya selalu monitoring untuk database-nya karena fiturnya masih menggunakan gratis. Jadi setiap bulan itu ada kayak token setiap bulan. Jadi kalau habis itu aplikasinya agak
lalu karena tokennya sudah habis karena saya masih menggunakan fitur yang gratis. Yang kedua itu technical support, jadi saya menyediakan pelayanan konsultasi. Ada beberapa dari operator puskesmas biasa tanya, bagaimana ini Pak, bagaimana saya standby 24 jam. Begitu juga dengan dua program kabupaten kalau menangkap untuk hal-hal teknis aplikasi. Yang ketiga itu data integrasi. Rencananya kita di Dinas Kesehatan akan mengintegrasikan aplikasi PSPM kedepannya dengan aplikasi ESPM yang akan kita mintakan ke puskesmas. Izin opportunity Ibu Coach, ini video testimoni dari pengguna aplikasinya. Izin saya putarkan. Dari operator puskesmas ini pengelola program di 3 kabupaten. Demikian presentasi laporan aktualisasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua peserta yang telah mempresentasikan seminar aktualisasinya. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Wayan Sandiana SKPNS untuk memberikan penguatan kepada Bapak Islam. Terima kasih.
besar yang sudah mengaktualisasikan rancangannya dari kurang lebih 1 bulan. Jadi Pak Satria Bulan di 1 bulan kita sudah mengaktualisasikan ini. Tentu dari pelaksanaan ini harapan kami proses yang terkait dengan 2 isu utama. Yang pertama terkait dengan proses perencanaan yang selama ini kami sudah laksanakan. Izin kami sudah laksanakan proses perencanaan, begitu pula dengan proses verifikasi indeks SPM dalam rangka pemberian insentif UKM ini sudah kami laksanakan. Tapi dengan adanya aktualisasi ini, metode konvensional ini sudah bisa kami ubah ke metode digital. Artinya ada proses perubahan sebelum dan sesudah, dan hari ini izin Pak Komiti Ibu Kos proses sudah bisa berjalan lebih efisien terkait dari segi waktu, biaya dan tenaga yang selama ini puskesmas harus datang ke dinas kesehatan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Supami, kami di Bangkelot ada 10 puskesmas Pak, 5 di darat, 5 di pulau, yang jarak tempuhnya berbeda-beda. Yang paling jauh kami hampir berbatasan dengan Maluku Utara, kurang lebih perjalanan itu sekitar 8 jam kami naik kapal penumpang. Nah, dengan adanya ini tentu teman-teman puskesmas tidak perlu datang langsung lagi ke dinas kesehatan. Tentu inilah manfaat dari produk digitalisasi yang saya anggap 2 anggota saya ini sangat kompeten, dan fitur yang gratisan Pak izin, fitur gratisan saya pun baru tahu juga ternyata banyak fitur-fitur gratis sebenarnya di dunia maya yang bisa dimanfaatkan dan hasilnya sangat baik kan. Dan ke depan itu ada kekurangan, pasti ada kekurangan. Sudah diskusi juga dengan Pak Satria Supandi, sudah diskusi juga masih ada kekurangan, masukan-masukan dari teman-teman puskesmas maupun dari teman-teman di dinas kesehatan. Nanti kekurangan ini akan kita tindak lanjuti setelah pelaksanaan selesai. Jadi harapan saya juga secara pribadi, produk ini tidak hanya selesai di laksa kali ini akan berlanjut dan terus akan digunakan selama proses perencanaan dan verifikasi SPM ini masih ada. Terkait dengan nilai-nilai, saya pikir Pak Rihadi nanti akan memberikan masukan, kekurangan-kekurangan juga nanti akan diberikan masukan. Kami juga selaku mentor memberikan mengharapkan masukan untuk pengembangan atau perubahan yang lebih baik sesuai dengan jadwal ASN kami, akhlak dan smart ASN. Mudah-mudahan dari laksar kali ini bisa memberikan dampak baik yang bisa. Tentu saja barangkali izin Pak Komisi, Pak Kira dan Ibu Kos, penguatan kami mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan tidak selesai di sini. Kita akan terus berproses seterusnya. Itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Mentor yang telah memberikan penguatan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Penguji, Bapak Prihadi Samudro SOC MSI untuk memberikan penguatan maupun semangat saja. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Alhamdulillah. dengan isu
teknisnya ya, namanya karena kita terkait pelayanan ini dari situ aja. Coba konfirmasi terkait pelayanan yang diberikan dan dihasilkan sebelum dan sesudah Anda melaksanakan. Kenapa saya klarifikasi itu? Karena pada saat Anda mengidentifikasi isu permasalahan yang terjadi di unit kerja saudara, itu Anda sudah menunjukkan bahwa gara-gara ini penyebabnya sehingga terjadi seperti ini kan gitu. Nah, di sisi lain Anda dari hasil identifikasi Anda sudah menemukan inti permasalahan di analisis menggunakan itu ada list yang sudah Anda gunakan. Tentunya ada hal-hal itu mengapa Anda memilih isu ini untuk diprioritaskan supaya diselesaikan seperti itu ya. Nah, saya ingin mengulang kembali mau konfirmasi kembali nanti tadi ya, pertanyaannya sama aja karena kamu juga yang dibikin sama terkait optimalisasi. Apa yang Anda temukan terkait optimalisasi sehingga Anda harus menyelesaikan permasalahan ini menjadi prioritas utama. Satu optimalisasi, tahu yang bisa tahu? Silakan. Pak, kenapa saya angkat ini verifikasi XP? Ya, karena kondisi sebelumnya Pak itu memakan waktu, biaya untuk teman-teman puskesmas untuk mengurus verifikasi XP. Sekedar info Pak, untuk verifikator di tingkat kabupaten di Puskesmas itu ada 11 orang yang memegang 12 indikator SPM. Nah, yang 11 orang ini tidak selalu standby di dinas kesehatan. Jadi kalau untuk puskesmas di darat mungkin masih bisa bolak-balik. Cuma puskesmas di pulau dia bolak-balik juga kan waktu. Oke, itu dari si proses ya. Dari si proses seperti itu. Kita pahami dengan proses. Yang saya katakan kan Anda bicara kaitannya terkait insentif itu kan. Iya. Nah, terkait insentif itu bagaimana? Dengan adanya aplikasi ini dan sebelum adanya insentif bagaimana? Naik kan? Kalau insentif Tetap. ya, makanya insentif tetap. Cuma untuk proses pengajuannya itu yang memakan waktu. Jadi biasanya yang harusnya insentif Januari biasa nanti selesai Juni, bisa juga bulan Agustus baru selesai. Jadi biasanya apa untuk menghemat waktu. Jadi mereka menumpuk itu untuk bulan Januari, Februari, Maret. Jadi urusan Kalau indikator keberhasilan dari apa yang Anda sudah lakukan ini, Anda bisa tunjukkan di mana? saya izin Pak, saya ini laporannya kita mulai itu dari tanggal tanggal 7 Pak. Jadi ada 10 puskesmas yang sudah menyelesaikan verifikasi di SPM periode Januari, kita buka periode Januari sudah 8. Jadi sisa 2 puskesmas lagi Ibu sama Bungin. Ini pun kalau kita lihat di riwayat aktivitasnya ini sudah berapa kali bolak-balik dari mulai program ke operator karena masih ada kesalahan ini kayak ini Pak, saya izin. Jadi ini kayak ini kembalikan itu ya indikator yang bermasalah ini indikator 6, indikator 7, indikator 11. Jadi ini yang harus diperbaiki oleh operator puskesmas. Nah, jadi untuk sekarang sudah diperbaiki oleh operator, disetujui oleh kepala puskesmas. Untuk sementara baru disangka kepala program itu sekian gitu. Jadi kalau kita mau lihat progresnya di sini kita klik detailnya, di sini akan kelihatan untuk progres verifikasi dan kepala program. Di sini akan kelihatan. Jadi yang warna hijau ini sudah berverifikasi.
abu-abu ini menunggu. Nanti semua program ini selesai verifikasi dan hasilnya setuju, usulan ini akan dilanjutkan ke admin kita direncanakan. Berarti yang paling utama indikator keberhasilan itu lebih cepat dan tepat, kan gitu. Dua itu kan sebenarnya kan, karena kalau dari sisi lain itu kan sudah ada instrumen-instrumen memang yang harus dilengkapi sama mereka kan. Nah, tepatnya jadi satu kali kirim verifikasi tidak seperti yang harus kami tadi bolak-balik. Nah, harapan kan itu, ini kan satu kali. Nah, makanya nanti pada saat sebelum input sebenarnya harus ada memastikan di teman-teman di puskesmas memastikan bahwa data yang mau diinput itu sudah sesuai dengan itu, sehingga tepat dan cepat itulah yang akan menjadi kurang. Dengan adanya ini tidak ada lagi ya, Januari harusnya cair, nanti baru Maret atau April gitu. Itu bagian cepat bahasanya. Tepatnya Anda selaku verifikator misalnya kan, tidak perlu lagi dalam artian kan udah disebar semua ini, instrumen ini kan udah disebar semua. Ini yang kita masukkan lagi itu ini. Nah kalau itu masih terjadi, kan pertanyaannya bukan hanya sekedar informasi, mungkin ada turun lapangan untuk memastikan ini kembali. Jadi bukan mereka, kalau salah mereka datang karena judulnya evaluasi itu gunanya evaluasi. Ya. Karena banyak orang, banyak lembaga, bahkan di kepentingan saja masih kadang-kadang menyalahkan sistem metode evaluasi, sementara evaluasinya tidak pernah terjadi. Saya pernah tanya waktu PKB ada peserta kepemimpinan pengarah, kebetulan mentornya PLT kepala dinas. Kenapa Bapak bisa mendukung anak Bapak menyalahkan alat, bukan manusia yang dievaluasi? Oh begini, sesuai anak banyak punya pola pikir. Pertanyaan saya, alat itu yang operasikan siapa? Manusia. Terus kalau manusia diam, alatnya bergerak tidak apa? Pertanyaan selanjutnya, Bapak pernah udah pastikan nggak? Kalau anak buah Bapak dikasih surat tugas evaluasi, dia turun lapangan atau cuma surat yang pergi? Nah, jadi apa di sini? Nah, model-model seperti itu mesti harus diperhatikan. Karena apa? Percuma Anda bikin aplikasi apapun itu, tapi Anda sendiri operatornya dia peduli dengan itu. Tujuannya asal yang terima dokumen. Tapi penyebab setelah itu pun masih ada penyebabnya, nanti selesai. Apa gunanya? Ya? Nah, harapan Pak Mentor tadi, apalagi ini bagus, bukan hanya sekedar membuat kewajiban kita karena bangsa, bukan. Kegiatan kita adalah aktualisasi, jadi dibiasakan pembiasaan hal yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di jadi mudah-mudahan kita indikator yang Anda dengan Pak Bang bisa melihat keberhasilan itu sudah tetap besarkan dan lupa evaluasi. Karena evaluasi kita kalau sudah dibilang baik, kita sudah lupa kadang-kadang ya, evaluasi. Terus berikutnya Satria ya, silakan. Sama pertanyaan. Ya, jadi untuk saya pertanyaan dari penguatan dari Pak Muji, jadi apa
evaluasi dengan mengirimkan kuesioner pada para pengguna untuk memastikan bahwa aplikasi yang kami berikan ini memberikan manfaat atau setidaknya proses yang sebelumnya berjalan mungkin masih terdapat beberapa kendala. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu mempercepat dan memberikan bantuan kepada teman-teman pengusul agar proses pengusulannya jadi lebih baik lagi. Dari sini saya sudah buatkan kuesioner dari teman-teman untuk mengisi sebanyak 20 responden. Jadi ada beberapa yang dari Puskesmas dan ada juga dari pengelola program di kabupaten. Jadi antara mereka ini ada beberapa poin atau menjadi kuesioner, yaitu apakah aplikasi ini mudah untuk dipahami, apakah aplikasi ini juga dapat diakses dengan mudah, mengunggah dokumen, kemudian dapat mudah melacak status usulan mereka, kemudian apakah ini dapat mempercepat proses pengusulan dan verifikasi dibandingkan dengan cara yang sebelumnya. Jadi dari hasil ini sekitar 86% sampai 90% responden memberikan nilai positif di angka setuju dan sangat setuju. Jadi ada beberapa masukan juga dari teman-teman di rekan-rekan kerja di dinas maupun di kabupaten, yaitu mereka menambahkan bahwa ada beberapa yang harus ditambahkan seperti laporan realisasi anggaran, kemudian penambahan keterangan atau alasan spesifik untuk status sebuah usulan ditolak, kemudian untuk menerapkan standar harga yang terintegrasi ke SIPD. Jadi untuk di isu saya ini beberapa teman-teman juga sudah memberikan masukan melalui kuesioner yang sudah dibuat untuk terhadap penggunaan aplikasi ini sebelumnya. Oke. Ini aplikasi ini digunakan internal atau eksternal? Internal Pak. Terus kalau internal stakeholder-nya harus ada dua. Sebenarnya pengusulan ini kan hanya untuk bidang dan subto. Bidang kesehatan, kesehatan dan terus yang dimaksud dengan kabupaten itu siapa? Yang dimaksud dengan kabupaten tadi? Saya fair apa klarifikasinya? Yang dimaksud stakeholder kabupaten itu siapa? Oh, yang di pengelola program kabupaten, yang itu di dinas Pak, di kantor kan. Jangan kabupaten kamu sambil sekretariat dinas tanaman pangan, kan kamu bilang kabupaten. Sementara program ini kami buat untuk memudahkan subbagian program dalam mengelola semua ide-ide usul-usulan dari kita mengusulnya kan gitu. Jadi kalau Anda harus sampai keluar waktunya kabupaten kamu tidak tahu. Sementara lingkup yang kamu ambil di sini di wisata itu hanya dinas ya. Klarifikasi itu saja. Jadi jangan sampai ini kebablasan. Karena belum tentu apa tugasnya kepada kamu ambil nanti marah orang. Itu implikasinya ke situ. Jadi nanti kalau ada yang bahasa begitu ditulisnya ini, karena saya nanti dihilangkannya bahasa itu. Bahasa itu kenapa? Kamu buat ini hanya khusus internal dinas kesehatan. Karena apa? Kesulitan dalam rangka mengkoordinir semua unsur itu. Kalau manual misalnya, kamu lakukan secara digital. Silakan kan masalah. Cuma ingat, Anda bicara itu terkait stakeholder. Siapa pihak-pihak yang terkait dengan apa yang dikerjakan sekarang? Ya, nanti orang bakal tahu kemarin Pak Mentor gimana? Ya, nanti bisa bagian. Perencanaan kan bagiannya orang. Usul-usul dari OPD itu orang. Ingat itu. Jadi kalau ada bahasa
eksternal, hilangkannya. Nah, terus apa yang Anda dapatkan setelah Anda lakukan ini? Yang bisa Anda ukur keberhasilannya dengan adanya aplikasi yang Anda buat ini. Macam tadi yang lambat jadi cepat, gitu kan? Orang tidak perlu bertatap muka, jalan ke sana kemari, 5 kali salat, 5 kali perjalanan dinas, begitu kan? Nah itu kan sudah jelas tadi. Nah ini yang bermanfaat untuk menyatakan ada keberhasilan ini. Jadi untuk di aplikasi saya juga Pak, ini sebenarnya kurang lebih sama untuk saya sama Pandi karena ini berhubungan dengan pengusul juga. Jadi usulan ini sebelumnya mungkin teman-teman pengusul ini harus melakukan verifikasi berulang. Jadi kayak seperti tadi Pandi, ruang lingkupnya puskesmas sekarang pengelola program. Kalau untuk saya punya ini Pak, izin dari pengusul ke perencanaan, ke kami di verifikator perencanaan. Jadi teman-teman biasanya kalau untuk di bidang itu Pak, usulan mereka ini berulang kali diverifikasi karena ada beberapa yang belum, yang kalau isian wajib mereka tidak mengisi. Jadi dilakukan membuat aplikasi ini sehingga teman-teman yang dari bidang yang membuat usulan ini format yang tadinya masih belum diisi sebagian atau tidak terisi di sini teman-teman itu masih sudah harus mengisikan kolom itu secara wajib, kemudian bisa memantau usulan mereka jika ada perbaikan sama seperti Pak Sumanik yang tadi. Jadi kalau ada perbaikan dari verifikator atau dari kepala bidang, mereka bisa langsung melihat dari aplikasi itu Pak. Jadi apa fungsi dari kamu punya aktualisasi? Efektivitas dan efisiensi. Dua itu sebenarnya yang kamu tunjukkan dengan adanya ini. Aku ingin semua itu berarti efisien itu waktu, karena kalau pada bilang 5 kali salah, 5 kali PP tidak efektif dan tidak efisien, gitu kan? Nah, karena ada buat itu walaupun sudah ada indikator penilaian, tapi kalau yang bersangkutan nggak paham juga, itu kan bolak-balik. Silakan kembangkan itu kalau nanti anak berhasil, ada indikator keberhasilan yang Anda bisa lihat dari sisi itu untuk menentukannya. Maksudnya minimal hal-hal yang tadinya terjadi seperti yang saudara jelaskan itu tidak terjadi lagi. Saat itu nanti karena kalian ini baru ya, dan nanti kalau ada narasi pengembangan, tolong di skip dulu ya. Nanti implementasi, ada evaluasi, baru ada pengembangan. Kalau baru bikin tidak ada pengembangan. Pengembangan itu baru nggak ada, terus pemasukan. Ya. Di kegiatan di kolam itu ya kalau bisa saja. Ya. Oke. Terima kasih. Untuk sementara itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita semua harapkan kepada Anda selaku ASN, dengan selesainya kegiatan masalah ini, Anda menjadi seorang profesional dan tetap jaga integritas Anda sebagai seorang ASN, serta anak urusan pelayanan menjadi pelayan yang terbaik. Ya, itu sih harapan kita. Mudah-mudahan harapan Pak Mentor, Ibu Bos, dan tentunya umum pemerintah kabupaten Palu yang sudah mengeluarkan anggaran, ya, agar Anda bisa mencapai status UKM. Jadi itu tentunya
yang dikaitkan dengan substansi apa yang Anda tulis itu harus dibenahi biar nyambung. Maksudnya tadi bicara luar kabupaten, hati-hati ada Bapeda di luar. Yang hal yang itu nanti tidak ya, disesuaikan dengan kegiatan. Justru bisa jadi OPD lain nanti tertarik dengan inovasi. Nah itu makanya tapi jangan bicara keluar dulu, karena itu ada Bapeda di luar. Iya, kita lihat progres puskesmas. Ya. Biar dinas kesehatan. Baik, untuk kedua peserta ya lakukan perbaikan dengan cepat ya. Tentang tadi buat catatan-catatan kecil silahkan dibenahi. Nanti harus minta tanda tangan basah dari Bapak Penguji. Untuk selanjutnya soalnya diutus Pak Sek ya Pak ya. Padahal tanda tangan pengesahannya itu harus Pak Taban ya, ada Pak Sek. Itu bisa kalau pasien karena belum turun juga. Iya, jadi Tetap harus langsung dulu itunya ya, tahan dulu yang paru juga bisa. Oke baik, untuk kedua peserta laksana sekiranya bulan ini sudah berkurang. Masih ada. Masih ada. Iya. Terus punya nilai-nilai integritas ya. Agenda 2 bukan hanya masuk dalam materi tapi juga implementasi di lapangan. Oke, terima kasih banyak untuk kedua peserta laksana. Boleh dipanggil satu orang untuk kita foto bersama dulu. Bukti saya menguji juga itu. Benar. Ini lagi. Tibanya apa? Ini Hari minggu Minggu malam. dari Palu. Minggu malam. Karena pesawat ya. Handphonenya Satria ya? Iya, Bu.